Shalom, saudara-saudara. Haleluya. Nah, saudara, terima kasih buat Tuhan, buat kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini. Ya, biar kiranya Tuhan menolong kita semua, supaya kita tetap menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, di dalam kesempatan ini, saudaraku, saya akan sampaikan firman Allah dengan satu pokok kehidupan orang Kristen yang berbuah. Oh, kehidupan orang Kristen yang berbuah. Ini maksudnya apa? Ya, tentu nanti kita akan memahami bagaimana yang Tuhan izinkan untuk diuraikan pada kesempatan hari ini. Apa yang dimaksudkan sebagai orang Kristen yang harus berbuah? Nah, saudaraku, secara alami memang buah itu dihasilkan oleh pohon. Ya, jadi kita tidak akan pernah bisa memetik buah kalau nggak ada pohon, betul kan? Nah, misalkan sekarang buah mangga. Kita metiknya dari pohon mangga. Ya. Buah apel, kita metiknya dari pohon apel. Nah, di dalam Alkitab kalau kita mempelajari, maka seringkali kata buah ini digambarkan sebagai satu tindakan. Ya. Satu pola hidup yang muncul dalam kehidupan sehari-hari orang yang percaya. Nah, kenapa tindakan itu bisa muncul yang dikatakan sebagai buah? Itu adalah akibat dari kondisi hidup kerohanian. Ya. Jadi bagaimana orang bisa dilihat buahnya, tindakannya, itu dilihat dari hidup rohani. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita diharapkan untuk bisa menghasilkan buah sesuai dengan kehidupan rohani kita. Ya. Nah, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-44, di situ dikatakan, sebab setiap pohon itu dikenal pada buahnya. Oh, pohon mangga itu, lu kok tahu? Lihat buahnya. Karena setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak mungkin memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jelas. Kalau kita ingin buah anggur, kemudian pergi ke semak-semak duri untuk cari buah anggur, nggak mungkin ketemu. Ya. Jadi secara sederhananya, yang dimaksud dengan buah itu ya di dalam Alkitab adalah terjadinya satu perubahan hidup orang Kristen dari ciri hidup yang lama, maka muncul satu kehidupan yang baru. Haleluya. Munculnya buah dari tanaman itu merupakan satu keharusan. Aduh, kalau saudara nanam pohon kemudian nggak muncul buah-buah padahal sudah waktunya berbuah, kira-kira tindakan saudara apa? Potong saja, cabut saja. Ya, jadi munculnya buah itu satu keharusan dari satu tanaman. Nah, demikian pula kehidupan kekristenan kita ini, saudara. Maka setiap orang percaya itu dituntut adanya buah-buah rohani. Saudara dan saya dituntut untuk memunculkan buah-buah rohani. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku,
kata Tuhan. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi saudara, kalau saya jadi orang Kristen itu bukan karena saya, ya, karena Tuhan yang pilih saya. Karena saya lahir dari bukan keturunan Kristen, ya. Jadi kalau saya bisa jadi orang Kristen ini bukan karena saya, karena Tuhan yang sudah memilih saya, Tuhan yang sudah memilih saudara, dan kemudian ditetapkan dengan satu tujuan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, serta buahmu itu tetap. Buahmu itu ajak. Setiap kali muncul buah, setiap waktunya berbuah, muncul buah. Ini dapat dinikmati. Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi saudara, pohon itu harus ada buah, dan buahnya itu di sini tetap. Dan untuk sampai kita sebagai orang Kristen bisa menghasilkan buah, saudara, Tuhan katakan bukan kamu yang pilih aku, ya, tapi aku yang pilih kamu. Jadi kita tidak boleh bangga dengan kehidupan kita sekarang sebagai orang Kristen. Woi, aku dari orang Kristen, ya, karena kita sendiri, bukan karena Tuhan. Hal Tuhan tidak memilih, walaupun kita keturunan dari orang Kristen, kita bisa jadi enggak Kristen. Luar kita, ya. Nah, kita menjadi orang Kristen itu bukan karena pilihan kita, saudara, ya, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita, walaupun cara pemilihannya itu berbeda. Ada orang Kristen karena memang faktor keturunan, dia langsung jadi orang Kristen. Tapi ada orang yang dijadikan miliknya Tuhan itu sebagai orang Kristen dengan cara yang berbeda. Namun tujuan pemilihan daripada Tuhan itu dengan cara apapun itu saja itu tetap sama, yaitu agar kita di dalam kehidupan yang sudah dipilihnya ini bisa menghasilkan buah. Artinya terjadi perubahan di dalam hidup kita. Jadi tujuan Tuhan itu walaupun dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya saudara bisa jadi orang Kristen? Tujuannya satu, supaya kita berubah, supaya kita bisa menghasilkan buah, ya, dan buah yang seharusnya. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-4, di situ dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, milik Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan bukan dari hukum Taurat, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang sudah mati, yang telah menggenapi rencana daripada Allah. Ya, nah, Tuhan memilih kita dengan satu tujuan, supaya kita menghasilkan buah. Ini yang penting, saudara, ya. Dan untuk bisa berbuah, tentu ada syaratnya. Harus melekat kepada Tuhan. Ya, harus melekat, harus nempel, ya. Jadi untuk bisa berbuah, saudara-saudara, maka kita diharuskan melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah memberikan gambaran di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1, ayat 4 dan ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Wah, terjadi satu persekutuan. Kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Sama seperti ranting itu tidak akan dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Coba, bisa enggak
ranting berbuah kalau tidak nempel sama pokoknya? Jadi coba bayangkan, saudaraku, ya, kalau ranting itu tidak melekat pada pokoknya, maka dia tidak akan pernah bisa berbuah. Ya, demikian juga kamu tidak akan pernah berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah tidak hanya sedikit tapi berbuah banyak, sebab di luar aku, kalau kamu lepas daripadaku, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini, saudara. Ya, jadi bagaimana kita bisa berbuah? Kita harus melekat kepada pokoknya, ya, melekat pada pohon itu, ya. Jadi dikatakan di sini bukan hanya sekedar berbuah, tapi berbuah lebat. Bayangkan orang yang memiliki pohon, buahnya lebat, aduh, senangnya mati, ya, lebat, subur, dan menghasilkan buah semaksimal mungkin. Ya. Tapi coba kalau buahnya nggak ada sama sekali, bahaya. Ya. Nah, dari kehidupan Kristen kita ini seharusnya seperti itu. Orang Kristen yang berbuah adalah orang Kristen yang terjadi perubahan di dalam hidupnya. Tidak seperti ranting yang kering, nggak muncul sesuatu yang baru, tetapi muncul satu perubahan. Nah, untuk dapat berbuah, saudaraku, yang seperti diinginkan, seperti diharapkan Tuhan, maka orang Kristen itu tidak hanya sekedar percaya saja, ya, tetapi harus terjadi persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang loh, aku Kristen, aku percaya sama Tuhan. Nggak cukup, harus terjadi persekutuan. Perlu adanya hubungan yang benar dengan Tuhan, seperti Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini yang Tuhan inginkan, ya. Tapi satu hal masalahnya gini, orang yang sudah dekat sama Tuhan, apakah bisa berubah? Apakah ranting itu semua dapat berbuah? Sudah melekat loh pada pokoknya? Ya, ternyata tidak semua ranting itu bisa menghasilkan buah, padahal sudah melekat pada pokoknya. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, setiap ranting padaku, setiap ranting, setiap cabang yang nempel kepadaku, tetapi dia tidak berbuah, wah, dipotong, dipangkas, dipotel. Tetapi setiap ranting yang berbuah ada perlakuan khusus di sini, ya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini perbedaannya, ya. Jadi walaupun dari orang Kristen nempel pada pokok, tapi kalau dia tidak berbuah, tunggu waktunya, dipotong, dipangkas, ditugel, ya. Nah, ini artinya gini, saudaraku, banyak orang Kristen yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan, tapi cukup sampai percaya saja. Aku orang Kristen, KTP ku Kristen, agamaku Kristen. Bentar, nggak cukup sampai di situ, ya. Banyak orang Kristen cukup datang ke gereja, ya, pada hari Minggu datang gereja, duduk di bangku gereja, menyanyi, pintar sekali kalau menyanyi, ya, dan mendengarkan khotbah, duduk dengarkan khotbah, lalu pulang, selesai. Rutinitas semacam itu terjadi banyak orang Kristen, saudara. Setiap ke gereja, duduk mendengar firman Allah, habis itu selesai pulang.
diulang lagi minggu depan sama, tapi tidak terjadi perubahan di dalam hidupnya. Itu sama dengan ranting yang tidak berbuah. Ya, maka ya, kehidupan Kristen yang kita miliki Tuhan tidak inginkan seperti itu. Orang Kristen harus bisa menampilkan buah. Ya, artinya apa? Bahwa orang Kristen itu selalu memiliki kerinduan untuk tetap memuliakan Tuhan. Itu buahnya. Jadi nggak sekedar ya, nggak sekedar datang rutinitas, ya. Apalagi kedatangnya itu karena dielik nih. Kok nggak datang kebaktian sih? Oh, baru datang karena dielik nih kan. Tapi juga orang Kristen yang bisa menampilkan buah tidak seperti itu, saudaraku. Dia memang sengaja datang untuk memuliakan Tuhan, dan dalam setiap kehidupannya dia mencerminkan, memunculkan buah kehidupan rohaninya, sehingga dapat memuliakan Tuhan karena buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, lebih. Tetapi kalau orang Kristen itu tidak berbuah, nasibnya tragis. Ya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-6. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kalau saya copot hubungannya dengan Tuhan, pasti kehidupan rohaninya akan tetap menjadi kering, bahkan lebih jadi kering. Dan kemudian setelah kering, dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, bayangkan, kalau kita tidak bisa menampilkan buah, ternyata ujungnya habis kita dibakar. Jadi tidak semua orang Kristen loh nanti. Jangan dipikir walaupun dalam satu gereja itu anggotanya ribuan. Tunggu dulu. Ya, bersyukur kalau memang orang Kristen itu berbuah. Tapi kalau tidak, ujungnya tetap akan dilempar ke dalam api. Saudara, neraka itu tidak pernah padat karena orang masuk neraka. Ya. Jadi berapapun orang bisa masuk di sana. Dan itu diantaranya adalah orang Kristen sendiri yang tidak bisa menghasilkan buah. Artinya dalam hidupnya tidak bisa mempermuliakan Tuhan. Ya. Jadi tragis sekali. Orang yang tidak percaya, orang yang Kristen yang tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi sebaliknya, kalau orang Kristen itu bisa memunculkan buah di dalam pengiringannya kepada Tuhan, ya selalu dia akan diperlakukan khusus oleh Tuhan. Itu yang tidak berbuah dikumpulkan, dimasukkan, ya artinya ditempatkan di tempat yang kemudian dia menjadi kering, kemudian dibakar. Tetapi orang yang berbuah, orang Kristen yang terjadi perubahan dalam hidupnya, itu akan diperlakukan yang beda. Ya, haleluya. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah jelas dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya dengan satu tujuan, supaya ranting itu menghasilkan banyak buah. Diperlakukan beda, nempel. Jadi orang Kristen tapi tidak memunculkan buah, dipotong. Tuh. Tapi yang nempel kemudian bisa memunculkan buah, justru diperlakukan beda oleh Tuhan, semakin dibersihkan dengan satu tujuan, supaya menghasilkan buah. Ya, jadi Allah itu sangat senang, saudara, kalau melihat anak-anaknya itu bisa menghasilkan buah.
Dan untuk bisa menghasilkan buah yang banyak, yang lebat, perlu perawatan, ya. Bagaimana Tuhan memberikan perawatan? Di situ dikatakan, ya, dipotong, dibersihkan, artinya yang ranting-ranting yang tidak bisa menghasilkan buah atau yang kering itu dipotong, ya, supaya kita bisa menghasilkan banyak buah, ya. Jadi pemangkasan ini memang adalah tugas, ya, dari artinya pekerjaan orang yang menanam. Penanaman itu membutuhkan pembersihan, dibersihkan, ya, untuk apa? Mungkin ada penyakit, untuk anak dan lain sebagainya. Makanya kemudian ada pupuk-pupuk yang dijual itu untuk hama, untuk penyuburan dan lain sebagainya. Ya, dirawat. Jadi tujuan dari dipangkasnya itu supaya yang nempel, yang bisa menghasilkan buah itu menjadi orang Kristen yang tambah sehat rohaninya, gak gampang pilek. Loh, banyak orang Kristen yang rohaninya pilek, ya kan? Ada saja yang dikeluhkan. Jadi orang Kristen gak bahagia sama sekali. Masalah itu pasti ada. Tetapi bagi orang Kristen yang mendekat, melekat kepada Tuhan, oh, saudaraku, dibersihkan, supaya menjadi sehat. Ya, Tuhan ingin kerohanian kita sehat. Ya, kesehatan tanaman itu sangat diperhatikan. Tetapi kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, justru kita dipelihara, ya, dibersihkan, selalu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Jadi kalau kita hidup dekat sama Tuhan, saudara jangan lupa, kita itu sebenarnya tetap diperhatikan oleh Tuhan. Dimanapun kita ada, kapanpun kita ada, Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Jangan dipikir sepele loh. Oh, asal ada orang Kristen aja, nggak apa-apa, ya. Oh, ternyata saudara, Tuhan memperhatikan kita sedemikian rupa, ya. Nah, kita juga perlu dipangkas, ya. Hanya satu saja sebenarnya. Masalahnya kita harus mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, ya, supaya apa ya, walaupun kita mengalami pemangkasan, ya, dipangkas nggak seneng, ya. Dipangkas itu dibersihkan loh. Kadang-kadang kalau kita dengar firman Allah koyo disenggol-senggol gini, aku ini disenggol gini, aku ini, nggak ada sebenarnya. Kita sindir-sindiran itu nggak ada di sini. Firman Allah itu hanya sekedar disampaikan. Kalau saudara merasa dibersihkan, bersyukurlah sama Tuhan, karena kekurangan kita, kelemahan kita, salah kita dibersihkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi orang Kristen yang subur, makmur, gemah, limpah, roh, jinawi. Itu hebatnya, ya. Makanya tidak ada, sangat salah sekali kalau pendeta itu khotbah cuma menina-bubukkan. Percaya saudara, Tuhan pasti berkati. Nggak usah kita minta sebenarnya, karena Bapak di surga itu ngerti kebutuhan kita. Kita nggak perlu minta, ya. Tapi yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu yang harus kita pelihara, ya. Tuhan ingin semua orang Kristen itu bisa menikmati apa yang Tuhan inginkan. Jalan satu-satunya cuma melekat kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa melekat dan kemudian menghasilkan buah, Tuhan berkata, Bapa di surga yang dipermuliakan. Wow, luar biasa, ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Bapakku ditinggikan, Bapakku diagungkan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian sebenarnya kamu adalah muridku. Murid itu belajar kepada gurunya. Bagaimana caranya belajar? Dengar. Ya, jadi kalau saudara datang di sini sebenarnya datang untuk mendengar firman Allah, itu tujuan utama. Ya, supaya kalau kita sadar perubahan dalam hidup kita, menghasilkan buah yang banyak, Bapa di surga dipermuliakan. Ya, kalau kita bisa menampilkan buah dalam kehidupan kita,
maka Bapa di surga yang pasti dipermuliakan. Ya. Dan dalam hal buah ini, maksudnya bahwa Tuhan itu akan memberikan kita karunia-karunia khusus untuk saudara. Ya, diberikan tugas-tugas khusus ya. Baik yang muda, yang tua, ya harus berbuah dan Tuhan akan memakai hidup saudara. Mungkin dalam kondisi kita yang berbeda, ada yang kaya, ada yang miskin, saudara, ada yang punya pendidikan tinggi, ada yang cuma lulus kelas SD atau buta huruf sekalipun. Tapi kalau kita melekat hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan dekat sama Tuhan, artinya kita sebagai murid-muridnya yang taat patuh mendengar firman Allah, dan firman itu tidak hanya sekedar kita dengar, tapi kita praktekkan di dalam hidup kita, maka kita berbuah banyak. Bapa di surga yang dipermuliakan, bukan diri kita. Ya, dan ada kata kita terjadi perubahan orang Kristen, wih ngomong itu loh, bagusnya bukan itu tujuannya. Paling tidak, ngomong itu biar udah hati kayak tapi sekarang jadi orang Kristen berubah, ya, berubah total. Dulu rumah tangga itu geger terus, tapi begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus terjadi perubahan, ada ayam tentrem dalam rumah tangga itu. Puji Tuhan. Ya, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara ya. Jadi satu-satunya cara adalah melekat kepada pokoknya. Carang itu tetap melekat kepada pokoknya. Dan pokok anggur itu bukan kita. Kita cuma carang. Sedangkan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Kita cuma carang, saudara. Ya. Kalau kita tidak melekat kepada pokoknya, tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menghasilkan buah. Ya. Tapi itu perlu sekali. Saudara, hidup ini selalu melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yaitu merupakan satu pembersihan dalam hidup kita. Andai kata kita dalam pencobaan, itu merupakan satu pembersihan. Ya, supaya apa? Hidup kita bisa menghasilkan buah, melekat kepada Tuhan dan menghasilkan buah. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan lagi, orang Kristen bisa menjadi kesaksian yang baik karena terjadi perubahan hidupnya. Bagaimana siap terjadi perubahan? Karena hidupnya dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi tidak hanya sekedar dengar, keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tidak, tapi masuk kuping kiri, turun ke hati, merubah perasaan kita, merubah kehidupan kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah dan Bapa di surga dimuliakan. Di luar Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menikmati. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak, berbuah lebih-lebih. Sebab di luar aku kamu memang tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, cabang harus melekat pada pokoknya. Sekali lagi ini tujuan. Orang Kristen yang berbuah itu diawali daripada bagaimana carang, kita sebagai carang melekat pada pokoknya. Kita dekat, melekat, hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi sebagai murid Tuhan yang sudah mendengar perkataannya, maka kita harus terhubung dengan Tuhan dalam segala hal. Tidak kemudian menggunakan akal kita, kekuatan kita sendiri karena kita bisa, kita mampu, kita pintar, kita kaya. Tidak. Tapi hidup yang selalu berharap sepenuhnya. Ya bagaikan carang, dia menikmati apa yang dari pokoknya itu. Ya,
dia menikmati sari makanan dari pokoknya itu, kemudian sampai kepada ranting, ranting itu menjadi subur dan berbuah banyak, dan Bapak di surga dipermuliakan. Ya, tapi kalau sampai tidak berbuah, jelas ditugel, saudaraku ya, dipotong, dipangkas ya. Jadi kalau kita mengabaikan kehidupan rohani kita, jangan harap. Ya, mari kita hidup dekat sama Tuhan ya. Rajin ke gereja, berdoa, rajin menyanyi, memuji Tuhan. Ya, hari-harinya selalu memuji Tuhan. Ya, menyanyi bukan menyonyo. Ya, banyak orang Kristen menyonyol, menyanyi untuk Tuhan. Ya, haleluya. Kita seperti ranting yang harus melekat pada pokok ya, supaya kita berhasil dalam kehidupan kerohanian kita. Sekali lagi, kita harus tetap melekat kepada Tuhan ya. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Nah, kalau buah anggur, ya ada pohon anggur di sini. Oh, pasti pohonnya anggur ini, ya. Tapi kalau kita lihat ada buah pisang, pasti pohonnya pisang. Karena dari buahnya. Nah, kalau kita lihat ada buah mangga, maka jelas pohonnya mangga, ya. Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya. Jadi saudaraku, orang akan mengenal kita karena kita menampilkan buah. Oh, itu orang Kristen jelas itu. Kenapa? Dari buahnya kelihatan. Tapi kalaupun kita rajin ke gereja, tapi buahnya bukan buah yang diinginkan oleh Tuhan, itu bukan orang Kristen, tapi orang keseretan. Ya, orang yang tidak bisa menjadi berkat. Ya. Tapi yang melekat kepada Tuhan adalah berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, harus berbuah banyak. Nah, sekarang masalahnya buah apa yang dimunculkan? Ya, baik, kita akan memperhatikan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ya, dari orang Kristen itu yang pertamanya muncul buahnya tobat. Tobat itu adalah berbalik dari hidup kita yang lama. Ya. Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 9. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang cocok, yang sesuai, yang persis dengan pertobatan. Jadi buah pertobatan, saudaraku ya. Kamu jangan berpikir ya dalam hatimu bahwa Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Banyak orang Israel merasa bangga karena dia adalah keturunan dari Abraham. Tapi tidak. Siapapun kita, walaupun kita jadi orang Kristen, tetap dituntut buah. Buah yang benar di hadapan Allah. Yang pertama adalah pertobatan. Kalau tidak, kapak sudah tersedia pada akarnya. Ya. Dan setiap pohon yang tidak bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang menyenangkan hati Allah, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi yang pertama adalah buah pertobatan. Ya. Tobat itu artinya tidak hanya sekedar menyesal,
Ya, iya ya, aku salah. Aku tidak berhenti di situ saja. Tetapi kemudian dia berbalik ya dari cara hidupnya yang lama. Ya. Balik gimana? Hidupnya yang cocok persis dengan kebenaran Allah. Dan kalau memang dia sudah bertobat, dikatakan maka dia akan menghasilkan buah yang banyak. Jadi bertobat, meninggalkan hidup yang lama, muncul satu kehidupan yang baru. Ya, kelemben-kelemben, roti-roti, bien-bien, saiki, ya kan? Beda. Orang Kristen kok beda ya? Iya. Cari kutu di atas karang. Lain dulu, lain sekarang. Ternyata orang Kristen itu beda ya. Dulu aku lambene maju terus. Sekarang lambene apa gitu? Miring ya. Enggak betul. Enggak lonjong, tapi miring. Akeh meseme. Ya. Saudara, itulah hebatnya. Kalau kita bisa menampilkan buah pertobatan, hidup yang lama itu ditinggalkan, mengenakan manusia baru, kehidupan yang baru. Ya, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, hidupmu yang lama harus ditinggalkan. Harus menanggalkan manusia lama. Karena apa? Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya dan yang menyesatkan. Tuh, saudaraku, hidup yang lama ternyata tragis. Kalau kita tinggal dalam hidup yang lama, itu menemui kebinasaan. Ya. Dan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena apa, saudara? Tindakan, perbuatan secara lahiriah yang kelihatan ini diawali dari dalam roh dan pikiran. Ya, kalau kita memiliki roh dan pikiran nggak benar, maka tindakannya pasti nggak benar. Dan kemudian kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, bukan pura-pura. Ya, jadi kita benar-benar bertobat. Ya, buah pertobatan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, dan itu terjadi karena apa? Sekali lagi, kita tidak hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi kita menghargai firman-Nya yang telah membentuk kehidupan kita. Yang kedua adalah buah-buah roh. Saudara, kenapa? Kita jadi orang Kristen, roh kita diperbaharui. Ya, kita memiliki buah-buah roh. Karya dari Roh Kudus dalam kehidupan kita itu akan menampilkan buah, ya. Nah, saudaraku, disebut buah-buah roh karena pohonnya adalah roh. Ya. Allah itu roh adanya. Yang dia telah menyatakan diri sebagai manusia dalam Kristus Yesus. Jadi artinya hidup dalam roh itu, maka cara kita berpikir, cara kita berperasaan sesuai dengan kehendak roh itu. Ya. Karena hanya orang yang tinggal dalam Kristus sajalah ya yang bisa memiliki perubahan. Ya. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 25. Tetapi, nah apa yang dimaksudkan dengan buah roh itu? Buah-buah roh ialah kasih, cinta. Cinta ini bukan birahi maksudnya. Kasih ini saling sayang, menyayangi.
Gak ada kebencian satu dengan yang lain. Ya, sukacita. Seneng terus orang Kristen ini. Gak tahu kalau senepe. Seneng terus. Ya, ada duit seneng, nggak ada duit seneng. Betul? Ayo, betul apa betul? Ayo. Penghasilan laki-lakinya atau suaminya sedikit turun, langsung tang teng tong tang teng tong tong tang tong tang tong, ramai terus. Ya, tapi kalau aduh puji Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, buat roh diberikan kepada kita, maka sukacita, damai sejahtera. Nggak ada saling sakit menyakiti satu dengan yang lain. Ya, ada damai, ada sukacita, ada sejahtera. Ya, dan sabar. Kesabaran. Kesabaran ini walaupun mungkin dia tersinggung, tapi tetap sabar. Ya, kemurahan, suka memberi, gak taunya njaluk terus minta terus, tapi enggak, dia suka memberi. Kebaikan, lalu berbuat baik, dan kesetiaan. Setia itu enggak melihat kondisi, saudara. Setia sama suaminya, kalau suaminya rezekinya banyak. Tapi kalau lagi turun penghasilannya, nggak lagi jadi setia. Jadi apa? Apa ya? Lawannya setia ya. Ya. Jadi saudara, yang kedua adalah buah-buah roh yang kita miliki. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini buah roh. Itulah buah-buah roh yang harus aku miliki, karena aku sekarang menjadi milik Kristus. Haleluya. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Aneh orang Kristen ini. Ya, sudah diolok, sudah dihina, sudah kemudian disepelekan, tapi tetap sabar, tetap kasih, tetap sukacita. Ya, tidak gampang marah. Tidak gampang, makanya tidak gampang jadi orang Kristen itu. Ya, benar-benar tidak gampang. Harus bisa menghasilkan buah-buah roh. Dan barang siapa yang telah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Disalibkan itu artinya dimatikan. Hawa nafsunya, keinginannya yang tidak cocok sama firman Tuhan, dimatikan, habis. Sehingga hidupnya selalu tetap menyatakan kemurahan Tuhan. Dan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jadi dipimpin itu dibimbing, diarahkan. Bagaimana kita bisa diarahkan oleh roh itu? Kalau kita hidup di dalam roh. Menampilkan buah-buah roh. Sehingga Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan, memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak ditutup-tutupi, dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Aduh, puji Tuhan. Ya, kalau kita bisa mencerminkan, sehingga ketika orang melihat kita, orang bisa melihat Yesus
melalui kehidupan kita. Nah, bisa enggak? Itu masalahnya, saudara. Ya, masalahnya di situ. Ya. Jadi buah pertobatan yang kita hasilkan dan buah-buah roh, dan yang ketiga adalah buah kebenaran. Buah kebenaran, ya. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar di dalam segala macam pengertian. Jadi orang Kristen, walaupun mungkin pendidikannya nggak tinggi, tapi ngerti. Begitu dengar firman Allah, ngerti. Ya. Saudara ngerti nggak selama disampaikan firman Tuhan di sini? Ayo, bisa ngerti nggak? Nah, ini memang juga bisa dari masalah yang menyampaikan, mungkin nganggo bahasa sing ruwet, ya kan? Jadi kita nggak ngerti. Tetapi inilah doaku, kata Paulus, semoga kasihmu melimpah dengan pengetahuan yang benar dalam segala pengertian, sehingga kemudian kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Yesus Kristus datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara. Dan dia menjemput orang-orang yang nggak bercacat di hadapannya. Nah, apakah kita sudah termasuk di dalamnya? Waktu Tuhan Yesus datang, kita langsung bersama-sama naik ke udara. Oh, puji Tuhan. Saudara belum pernah naik pesawat terbang, tapi nanti satu saat, woi, saudara, kita bisa terbang bersama-sama tanpa pesawat. Karena ketika Tuhan Yesus datang, ayo kita nantikan ini, saudara, ya. Jadi jangan sedih ya kalau saudara belum pernah naik pesawat terbang. Tapi nanti Tuhan Yesus datang, ya. Dan kemudian penuh dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi tujuannya sekali lagi bahwa pembuahan yang terjadi itu untuk memuji Tuhan. Muncul buah kebenaran yang dikerjakan bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi buah kebenaran ini artinya buah dari pendengaran kita atas firman. Karena firman Allah itu kebenaran. Jadi bagaimana kemudian respon kita setelah kita mendengar firman Allah, terjadi nggak perubahan hidup? Nah, ini penting, saudara. Sekali lagi bukan hanya sekedar persyaratan sebagai orang Kristen rajin ke gereja dengar firman Allah, habis itu pulang, ya wes sudah. Enggak. Tuhan ingin setelah dengar firman Allah, karena firman itu adalah kebenaran, kita munculkan buah-buah kebenaran, dan buah kebenaran itu muncul ketika kita mendengar firman Allah, merenungkannya, dan kemudian praktek firman Allah. Terus, walaupun praktek itu tidak gampang. Dari belajar, praktek. Jadi ketika kita sudah mendengar firman Allah, tidak hanya sekedar mendengar, tapi harus praktek dalam hidup kita. Nah, firman Allah itu adalah kebenaran, maka kita bisa membuahkan buah kebenaran. Ya, haleluya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Ya, kita muncul tidak dengan sendirinya. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita dipilih Tuhan sampai hari ini, sekali lagi itu bukan kebetulan. Tuhan yang pilih kita supaya kita hidup untuk kemuliaannya. Ya, jadi itulah sebabnya kita dijadikan atau kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat. Ya, bukan untuk mengejar berkat loh ya. Loh, banyak orang Kristen kejar berkat. Nah, gereja pengen diberkati. Sekali lagi, tidak usah khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum.
kata Tuhan Yesus. Bapakmu di surga itu ngerti kebutuhanmu. Kalau kita bisa menempatkan diri sebagai anak yang taat, yang patuh kepada Tuhan, nggak perlu takut. Ayo, praktekkan. Dari saudara, lagi inti dari pemberitaan ini, Tuhan ingin kita bisa menjadi berkat. Bagaimana caranya? Kita melekat kepada Tuhan sebagai ranting, melekat pada pokoknya yang kemudian menghasilkan buah. Tidak hanya sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Sehingga kemudian dalam langkah perjalanan hidup kita dapat menjadi berkat dan ujungnya adalah Tuhan dipermuliakan. Bagaimana? Setuju? Setuju menjadi berkat? Haleluya, Tuhan memberkati kita semua hari ini.